Halo adik-adik, setelah di tema 1, kita sudah membahas materi tentang perkembangbiakan pada hewan dan pada tumbuhan. Nah, di tema 2 ini kita akan membahas materi tentang penyesuaian diri tumbuhan dan penyesuaian diri pada hewan. Nah, di pembahasan kali ini yang akan kakak bahas di penyesuaian diri pada tumbuhan dulu ya. Jadi, setiap jenis tumbuhan itu memiliki habitat yang berbeda-beda. Habitat itu merupakan tempat tinggal, oke? Selanjutnya, adaptasi. Nah, adaptasi itu apa sih? Adaptasi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Agar apa? Agar makhluk hidup ini dapat bertahan hidup. Gitu. Jadi, gimana sih cara makhluk hidup dia dapat bertahan hidup? Yaitu dia harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti ikan hidupnya di air, berarti dia harus bisa menyesuaikan diri di tempat dia hidupnya, seperti itu. Selanjutnya, tujuan adaptasi. Nah, tujuan adaptasi itu apa sih? Yang pertama, untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, melindungi diri dari musuh. Nah, jadi beberapa pada tumbuhan itu memiliki ciri khusus. Biasanya pada bagian tubuhnya. Entah dia memiliki duri atau dia memiliki racun untuk melindungi diri dari musuh atau dari pemangsanya. Selanjutnya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, kaktus. Kaktus memiliki daun yang bermodifikasi menjadi duri atau daun yang berbentuk duri. Agar apa? Agar mengurangi penguapan. Terus contohnya lagi, pohon jati. Pada daunnya biasanya itu mengalami menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan juga karena sedikitnya ketersediaan air. Selanjutnya, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi, beberapa jenis tumbuhan itu menyesuaikan diri dengan bagian tubuh yang unik atau yang khas. Nah, beberapa contoh tumbuhannya yang akan kakak jelaskan satu persatu di slide selanjutnya. Yang pertama ada tanaman kaktus. Nah, kira-kira kalian sudah pernah melihat tanaman kaktus belum? Nah, ini dia contohnya. Ini merupakan gambar tanaman kaktus. Pasti kalian sudah nggak asing lagi ya. Minimal pernah lihat gambarnya. Nah, seperti kita ketahui, tanaman kaktus ini tanaman yang hidup di daerah gurun, atau kalau misalnya kalian punya tanaman kaktus, dia bisa hidup nggak perlu sering-sering disiram gitu. Jadi tumbuhan kaktus ini merupakan tumbuhan xerofit. Xerofit itu apa sih kah? Jadi xerofit ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering dan panas gitu. Jadi kalau kalian di soal ketemu xerofit, berarti xerofit itu tumbuhan yang hidup di daerah kering dan panas. Contohnya kaktus yang hidup di daerah gurun, biasanya paling banyak. Kemudian, tanaman kaktus ini memiliki daun yang termodifikasi menjadi duri. Gitu. Jadi daunnya ini berbentuk duri. Fungsinya untuk apa, Kak? Kenapa dia harus menjadi duri, berbentuk duri? Gitu. Karena kaktus ini kan hidup di daerah yang ketersediaan airnya sedikit. Dia di daerah yang panas dan kering. Otomatis airnya nggak banyak, airnya sedikit. Makanya di tanaman ini dia harus irit-irit air, sehingga penguapannya harus sedikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Nah, dengan daun yang berbentuk duri ini, maka penguapannya juga akan sedikit. Gitu. Jadi itulah fungsinya untuk mengurangi penguapan. Nah, ini daun, ini duri-durinya ini merupakan daun ya. Kemudian, pada tanaman kaktus ini memiliki akar serabut yang lebat dan panjang. Fungsinya untuk apa? Supaya dapat menyerap lebih banyak air. Jadi semakin dia lebat, semakin dia panjang, dia dapat menyerap lebih banyak air. Dan semakin dia panjang, dia semakin bisa masuk ke dalam tanah mencari sumber air. Gitu. Kemudian,
Batang memiliki kulit yang tebal, ini fungsinya untuk menyimpan air. Dan berlapis lilin. Berlapis lilin ini fungsinya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya penguapan. Supaya irit air gitu, karena airnya langka. Kemudian eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan air. Pasti kalian pernah melihat deh tumbuhan eceng gondok ini. Nah, ini gambarnya. Jadi pada eceng gondok ini juga memiliki daun mengkilap dan berlapis lilin. Agar apa? Agar tidak mudah membusuk di lingkungan air. Ini contoh daunnya. Dan pada tangkai daun berongga. Nih tangkai daunnya, perhatikan dia berongga, membulat. Di dalamnya ini ada udaranya. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan atau membantu dalam mengapung di air. Jadi pada tanaman eceng gondok ini dia nggak tenggelam ya. Akarnya pun cuma segini nih, perhatikannya paling kanan. Jadi tanaman eceng gondok ini dia mengapung di permukaan air. Gitu, bisa mengapung karena apa? Karena dia memiliki tangkai daun yang berongga. Ibaratnya kayak pelampung gitu. Kemudian memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan saat mengapung. Nah, ini dia gambar akar pada eceng gondok. Selanjutnya teratai. Nah, ini gambar teratai ini sama, dia juga hidupnya di air atau merupakan tumbuhan air, memiliki daun lebar dan tipis untuk mempermudah penguapan. Jadi, kalau pada teratai hidupnya di air, dia punya daun yang lebar ya nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk memudahkan penguapan. Jadi di sini mau terjadi banyak penguapan juga nggak apa-apa, karena airnya banyak. Beda sama tanaman kaktus tadi, gitu. Nah, tanaman teratai juga memiliki batang berongga untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Kemudian ada tanaman bakau. Nah, ini biasanya hidup di sekitar tepi pantai atau di daerah rawa-rawa nih gambarnya. Kalau di Jakarta ada Pantai Indah Kapuk. Di sana terdapat semacam hutan mangrove gitu, berisi tanaman bakau. Nah, jadi tanaman bakau ini hidup di daerah rawa atau tepi pantai yang memiliki kadar garam tinggi dan berlumpur. Gitu, namanya juga pantai ya, dia di sana memiliki kadar garam yang tinggi dan berlumpur. Nah, lingkungan berlumpur ini merupakan lingkungan yang sangat miskin oksigen. Sehingga karena dia hidup di lingkungan yang miskin oksigen, pada tanaman bakau ini dia memiliki akar napas untuk mengambil oksigen. Akar napas tuh ini dia di atas permukaan air. Fungsinya untuk mengambil oksigen supaya ketersediaan oksigen yang dibutuhkan pada tanaman ini tercukupi. Nah, selain itu juga pada tanaman bakau kan hidup di air garam, air yang memiliki kadar garam yang tinggi. Jadi, ketika tanaman itu otomatis dia akan menyerap air garam ini dong. Nah, nantinya air garam yang diserap pada tanaman ini akan mengalir ke daun. Kemudian ketika daunnya itu sudah tua, maka akan gugur. Makanya pada tanaman bakau ini menggugurkan daun tua. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi kadar garam yang dimiliki oleh tumbuhan itu, gitu. Kemudian ada tanaman kantung semar. Yang ini gambar kantung semar seperti kantung ya. Jadi tanaman kantung semar ini hidup di daerah rawa dan memiliki kandungan nitrogen yang rendah. Oleh karena itu, dia membutuhkan serangga. Makanya dia memakan serangga. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Gitu, ini pada kantung semar. Nah, pada kantung semar juga memiliki daun yang termodifikasi berbentuk piala. Ini lihat deh, bentuknya seperti piala ya. Dan pada kantung semar ini dia memiliki, pada dindingnya ini nih, dindingnya itu memiliki menghasilkan nektar. Jadi daunnya ini sini ada nektarnya. Untuk apa? Supaya si serangga itu akan tertarik dan akan menempel di dinding kantung semar ini. Yang nantinya akan dimakan deh. Gitu. Kemudian ada tanaman Venus. Nah, tanaman Venus contohnya yang ini. Jadi, pada tanaman Venus ini dia merupakan daun yang berengsel dan berbulu. Itu cirinya ya.
Dan tanaman Venus juga sama, dia pemakan serangga. Daun tersebut akan terbuka, lihat deh, perhatikan gambar daun Venusnya. Jadi daunnya ini dia akan terbuka. Nih, daunnya ini akan terbuka menunggu serangga hinggap. Kemudian ketika serangganya udah hinggap, maka akan mengatup atau akan menutup dengan cepat ketika serangga hinggap. Gitu, dan makan deh nanti serangganya. Nah, pada tumbuhan kaktus ini juga menghasilkan nektar. Kemudian ada Drosera, yang ini contohnya nih gambar Drosera. Nah, pada Drosera juga sama, dia tumbuhan yang menghasilkan nektar. Nektar itu madu ya. Nah, dia juga tumbuhan pemakan serangga. Jadi saat serangga hinggap, serangga akan terperangkap zat lengket yang dihasilkannya. Kemudian akan dimakan deh oleh Drosera ini. Gitu. Nah, ada cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Nah, ini yang tadi kakak bilang, jadi beberapa tumbuhan itu memiliki ciri khusus yang dimiliki. Untuk apa? Untuk melindungi diri. Contohnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Jadi beberapa tumbuhan itu memiliki duri. Contohnya tanaman kaktus. Tanaman kaktus ya memiliki duri. Putri malu, salak, bougainville atau tumbuhan bougainville. Ini contohnya tumbuhan bougainville dan mawar yang memiliki duri pada batangnya. Contohnya ini batang pada mawar. Jadi berbentuk duri, ada durinya. Kemudian tanaman pandan dan lidah buaya yang memiliki duri di bagian tepi daunnya. Ada juga buah yang berkulit duri, pasti kalian udah gak asing lagi. Contohnya durian, nanas, nangka, gitu. Kemudian ada juga tumbuhan yang melindungi diri dengan getahnya. Contohnya tumbuhan yang menghasilkan getah ketika dilukai atau ketika dibeset dengan pisau atau ketika dipotek, nanti akan keluar getahnya sehingga serangga enggan memangsanya. Contohnya pada pohon jarak, ini gambar pohon jarak. Ada pohon patah tulang nih, kalian pasti pernah lihat tumbuhan ini tapi nggak tahu namanya. Nah, ini namanya tumbuhan patah tulang, dia memiliki getah dan tanaman singkong. Beberapa tumbuhan juga melindungi dirinya dengan racun. Jadi, tumbuhan ini dapat menghasilkan racun untuk melindungi dirinya. Contohnya pada pohon kecubung. Nah, ini pohon kecubung nih gambarnya, buahnya kayak gini. Ada juga pohon singkong karet. Nah, biasanya pohon singkong karet ini lebih besar dari pohon singkong yang biasanya. Nah, selain itu ada juga tumbuhan yang melindungi diri dengan rambut. Jadi, beberapa tumbuhan itu memiliki rambut di permukaan tubuhnya. Nah, rambut tersebut disebut dengan lugut. Jadi namanya lugut ya, rambut pada tumbuhan. Nah, lugut ini mengakibatkan rasa gatal jika mengenai kulit. Gitu, sehingga nantinya kalau pada manusia dia akan malas atau nggak akan mau untuk mengambil atau memegangnya. Nah, lugut terdapat pada permukaan daun jati dan tunas bambu. Ini contohnya pohon jati dan pohon bambu. Nah, di sininya nih biasanya terdapat rambut-rambut atau lugut yang dapat memberikan rasa gatal. Kemudian latihan soal. Nomor 1, penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut dengan apa kira-kira? Ya, adaptasi. Jadi adaptasi merupakan bagaimana cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya atau terhadap di mana dia tinggalnya. Kemudian, gambar buah di bawah ini melindungi diri dengan cara apa? Ayo, durian. Durian dapat melindungi diri dengan cara apa? Lihat di bagian kulitnya, dia memiliki duri. Ya, jadi dia melindungi dirinya dengan cara berduri. Kemudian, bambu melindungi dirinya dengan menggunakan apa? Tadi tuh bambu yang ada lugut-lugutnya. Berarti memiliki ya rambut halus atau lugut yang dapat memberikan rasa gatal. Kemudian, pohon jati menggugurkan daunnya. Tujuannya untuk apa? Untuk ya mengurangi penguapan karena pohon jati itu menggugurkan daunnya pada musim kemarau.
Selanjutnya, duri yang ada pada tanaman kaktus mempunyai fungsi untuk apa? Ayo, sama ya, fungsinya untuk mengurangi penguapan karena hidupnya di daerah yang kering dan panas, sehingga harus irit-irit airnya. Jadi penguapannya harus sedikit. Contoh tumbuhan air yang mempunyai daun lebar. Semanggi bukan tumbuhan air. Kangkung juga bukan. Pakis, apalagi pakis ini kayak paku. Kemudian teratai, ya teratai merupakan tumbuhan air dan dia memiliki daun yang lebar untuk mempermudah penguapan. Oke, sekian pemaparan materi kita pada penyesuaian diri tumbuhan. Sampai bertemu di materi selanjutnya.